Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, ada guru cantik kita. Yang pertama ada Ibu Alia Lutfi Haryono. Yang kedua ada Ibu Amalia Solihat. Dan yang ketiga ada Ibu Fatma Hairani Annisa Siregar. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman masih semangat kan? Sekarang kita akan membahas materi mengenai volume, balok, dan kubus menggunakan kubus satuan. Perhatikan percakapan berikut ini ya. Hai Ton, berapa banyak kardus kecil yang dapat dimuat kardus besar ini? Lalu Tony menjawab, kardus A dapat memuat 150 kardus kecil dan kardus B memuat 80 kardus kecil. Ibu punya pertanyaan nih. Jika kardus besar A diisi kardus-kardus kecil berbentuk kubus, berapa kardus kecil yang dapat dimasukkan? Begitu juga untuk kardus besar B. Berapa banyak kardus kecil berbentuk kubus yang dapat dimasukkan? Dari percakapan tersebut dapat kita ketahui bahwa kardus besar A tepat memuat 150 kardus kecil. Atau dapat dikatakan bahwa volume kardus besar A ialah 150 kardus kecil berbentuk kubus. Sedangkan kardus besar B tepat memuat 80 kardus kecil. Dengan kata lain bahwa volume kardus besar B ialah 80 kardus kecil berbentuk kubus. Sehingga dapat dikatakan bahwa volume kardus A dan B dinyatakan dalam satuan kardus kecil berbentuk kubus. Kubus satuan dapat digunakan untuk mengukur isi dari bangun balok atau kubus. Sekarang mari kita cari volume balok dengan menggunakan kubus satuan. Cara menentukan volume balok dengan kubus satuan yaitu dengan memasukkan kubus-kubus satuan dalam ruang balok transparan. Perhatikan ya, Ibu mempunyai balok transparan di sini. Lalu, Ibu akan mengisinya dengan kubus satuan. Nah, setelah balok transparan tersebut diisi dengan kubus satuan, ternyata banyak kubus satuan yang dapat mengisi balok transparan tersebut ialah 16 buah kubus satuan. Cara menentukan volume balok jika menggunakan kubus satuan yaitu dengan menghitung banyaknya kubus satuan yang dapat menempati ruang balok tersebut. Dari contoh yang tadi dapat kita ketahui bahwa volume balok sama dengan 16 kubus satuan. Sekarang Ibu memiliki contoh balok yang lainnya ya. Perhatikan balok tersebut. Volume balok ini ialah 30 kubus satuan. Panjangnya 5 kubus satuan, lebarnya 3 kubus satuan, dan tinggi 2 kubus satuan. Sekarang perhatikan contoh yang lainnya. Di sini ada balok. Nah, volume balok tersebut atau banyaknya kubus satuan yang terdapat dalam balok tersebut adalah 8. Panjangnya ada 4 kubus satuan, lebarnya 2 kubus satuan, dan tingginya 1 kubus satuan. Keterangannya,
8 sama dengan 4 dikali 2 dikalikan dengan 1. Selanjutnya, ada contoh balok yang lainnya. Ini volume balok tersebut atau kubus satuan yang mengisi balok tersebut ada 6. Panjangnya 1 kubus satuan, lebarnya 3 kubus satuan, dan tingginya 2 kubus satuan. Keterangannya 6 sama dengan 1 dikalikan 3 dikalikan 2. Berdasarkan tabel di atas, banyaknya kubus satuan dari balok adalah hasil perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi. Sekarang kita cari volume balok tersebut dalam kubus satuan. Tadi kita bisa menghitungnya dengan mengkalikan panjang, lebar, serta tinggi balok tersebut. Kita perhatikan di sini. Balok ini panjangnya terdiri dari 5 kubus satuan. Lebarnya ada 3 kubus satuan. Tingginya ada 4 kubus satuan. Lalu untuk mencari volume baloknya, tadi rumusnya apa? Panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Panjangnya berapa ya? 5, lebarnya 3, dan tingginya 4. Maka hasil dari 5 dikali 3 dikali 4 adalah 60. Jadi volume balok tersebut ialah 60 kubus satuan. Setelah tadi kita menemukan volume balok dengan menggunakan kubus satuan, didapatkan rumus volume balok itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, sekarang kita coba ya mengerjakan soal yang berkaitan dengan volume balok. Halimah akan membuat sebuah kotak pensil dari kardus bekas yang ada di rumahnya. Panjangnya ialah 25 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 4 cm. Tentukan volume kotak pensil Halimah. Penyelesaiannya ialah diketahui panjang kotak pensil tersebut ialah 25 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 4 cm. Ditanyakan, tentukan volume kotak pensil Halimah. Nah, mari kita kerjakan ya. Teman-teman masih ingat kan rumus volume balok? Betul, panjang dikali lebar dikali tinggi. Mari kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Panjangnya 25 cm dikali lebarnya 8 cm dan dikali tinggi yaitu 4 cm. Maka hasilnya ialah 800 cm. Jangan lupa satuan volume itu dipangkatkan 3, jadi hasilnya adalah 800 cm pangkat 3. Yeay, teman-teman hebat! Sekarang mari kita tentukan volume kubus menggunakan kubus satuan. Untuk menentukan volume kubus menggunakan kubus satuan sama seperti menentukan volume balok menggunakan kubus satuan. Caranya dengan mengisi kubus transparan dengan beberapa kubus satuan. Tadi di awal sudah diulas sedikit oleh Ibu Fatma mengenai kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang sama besar. Sisi kubus berbentuk persegi. Nah, untuk menentukan volume kubus, kita dapat menentukannya dari volume balok. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, kubus transparan ini sudah terisi oleh beberapa kubus satuan. Mari kita hitung ya, ada berapa banyak kubus satuan yang mengisi kubus tersebut. Kita lihat panjangnya terdiri dari 3 kubus satuan, lebarnya 3 kubus satuan, dan tingginya 3 kubus satuan. Betul sekali. Jadi, jika kita hitung volume dari kubus tersebut ialah panjang dikali lebar dikali dengan tinggi, yaitu 3 dikali 3 dikalikan 3. Maka hasilnya adalah 27 kubus satuan. Nah, volume kubus dapat diperoleh dengan cara berikut. Volume kubus adalah hasil kali panjang sisi dengan panjang sisi dan dikali dengan panjang sisi lainnya.
Secara matematis dapat kita tuliskan seperti ini. Volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Atau volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Mari kita kerjakan contoh soal berikut ya. Hitunglah volume kubus berikut dengan kubus satuan. Kita lihat nih gambarnya. Panjang rusuk atau sisi dari kubus ini ialah 4 kubus satuan. Mari kita masukkan ke dalam rumus. Volume kubus tadi apa ya teman-teman? Masih pada ingat? Ya betul, sisi dikali sisi dikali sisi. Berarti 4 dikali 4 dikali 4. Maka hasilnya adalah 64. Jadi volume kubus tersebut ialah 64 kubus satuan. Betul sekali. Mari kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di desa Cigagak terdapat sebuah bak penampungan air. Bak penampungan air tersebut berbentuk kubus yang mempunyai panjang rusuk 50 cm. Berapa volume bak penampungan air tersebut? Penyelesaiannya ialah diketahui bahwa panjang rusuk dari bak penampungan air tersebut ialah 50 cm. Lalu ditanyakan berapa volume bak penampungan tersebut? Mari kita hitung ya. Masih ingat rumus volume kubus? Ya, betul. Sisi dikali sisi dikali sisi. Tadi panjang rusuknya adalah 50 cm. Mari kita hitung. 50 cm dikali 50 cm dikali 50 cm. Maka hasilnya adalah 125.000 cm kubik. Jadi, volume dari penampungan air di desa Cigagak ialah 125.000 cm kubik. Materi berikutnya ialah mengenai hubungan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Yuk perhatikan. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dengan bilangan itu sendiri sebanyak bilangan pangkat tersebut. Maksudnya gimana ya Bu Guru? Kita sudah pernah mendengarkan bilangan pangkat 2. Nah, sekarang kita akan membahas bilangan pangkat 3. Nih Ibu beri contoh. Bilangan pangkat 2 itu berarti misalnya ada 3 pangkat 2. Angka 3 tersebut bukan dikalikan dengan 2 karena 3 pangkat 2 berarti dikali dengan 2 Bu Guru. Bukan seperti itu, tapi bilangan berpangkat 2 itu dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali. Nah, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Sekarang kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat 3. Ibu punya contoh ya, ada bilangan 4 pangkat 3. Berarti bagaimana cara mengerjakannya? Ya, betul. 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya adalah 64. Betul ya, jadi perkalian berulang dengan bilangan itu sendiri sebanyak bilangan pangkat tersebut. Kan tadi bilangan pangkatnya 3 ya, berarti kita kalikan sebanyak 3 kali. Saat kita sedang mencari volume kubus, kita juga memangkatkan 3 dari panjang rusuknya. Masih ingat kan rumus dari volume kubus? Ya, betul. Volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Perhatikan gambar berikut ya. Nih, Ibu mempunyai sebuah kubus yang panjang rusuknya adalah 2 kubus satuan. Lalu, bagaimana cara kita mencari volumenya? Betul, memangkatkan 3 panjang rusuk tersebut. 2 pangkat 3 berarti sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Maka didapatkan volume dari kubus tersebut adalah 8 kubus satuan. Selanjutnya Ibu punya contoh yang lain. Ibu punya sebuah kubus dengan panjang rusuknya adalah 3 kubus satuan. Kita masukkan ya ke dalam rumus volume kubus, yaitu memangkatkan 3 panjang rusuknya. Jadi 3 pangkat 3. Mari kita hitung. 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya adalah 27 kubus satuan. Jadi volume dari balok tersebut adalah 27 kubus satuan. Betul banget. Nah, sekarang apabila kita sudah mengetahui ada suatu volume kubus, lalu kita akan mencari tahu panjang rusuk dari kubus tersebut.
Nah, kita bisa mencarinya dengan inverse atau kebalikan dari pangkat 3 yang disebut akar pangkat 3. Lambang dari akar pangkat 3 ialah seperti ini. Nah, nilai pangkat 3 dari suatu bilangan jika dicari nilai akar pangkat 3-nya adalah bilangan itu sendiri. Mari kita coba ya. Nah, Ibu punya nih akar pangkat 3 dari 8. Jawabannya adalah 2. Kenapa jawaban dari akar pangkat 3 dari 8 itu 2? Karena ketika 2 dikalikan sebanyak 3 kali atau dipangkatkan 3, hasilnya adalah 8. Makanya akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kita juga bisa mencari hasil dari akar pangkat 3 dari suatu bilangan dengan menggunakan faktorisasi prima. Masih ingat kan pohon faktor? Betul, mari kita coba ya. Sekarang kita akan mengerjakan soal untuk mencari akar pangkat 3 dari 512. Kita akan menggunakan faktorisasi prima ya. Nah, masih ingat kan teman-teman tentang bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1 dan bilangan tersebut akan habis apabila dibagi bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Mari kita mulai hitung ya menggunakan faktorisasi prima. Kita bisa membaginya dengan 2. Berapa hasilnya 512 dibagi 2 adalah 256. Selanjutnya 256 kita bagi 2 lagi. Masih bisa dibagi 2 nih. Kita mendapatkan 128. 128 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. Ternyata masih bisa dan hasilnya adalah 64. 64 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 32. 32 masih bisa nih kita bagi dengan bilangan prima 2, yaitu hasilnya adalah 16. 16 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. 8 dapat kita bagi lagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 4. Dan 4 kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 2. Setelah itu, marilah kita hitung ada berapa bilangan prima yang dapat membagi bilangan 512 ini. Angka 2-nya kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, akar pangkat 3 dari 512 adalah akar pangkat 3 dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan seterusnya sampai 2-nya ada 9 ya. Memudahkan kita, apabila ada sebuah bilangan berpangkat 3 di akar pangkatkan 3, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jika kita buat lebih jelas seperti ini ya, seperti bilangan pangkat 3 berarti ada 3 itu bilangannya, maka ketika di akar pangkatkan 3 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Begitu pula dengan ini, karena 2-nya tadi ada 9, kita bisa ubah semuanya menjadi pangkat 3. Kita ubah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Karena tadi di sini apabila bilangan berpangkat 3 di akar pangkatkan 3, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi, ketika 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 di akar pangkatkan 3, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti menjadi 2 dikali 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah 8. Jadi, hasil dari akar pangkat 3 dari 512 ialah 8. Sekian dari Ibu, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai jaring-jaring, kubus, dan balok. Yuk, tetap semangat ya! Sekarang kita mengenal jaring-jaring balok dan kubus. Di sini ada balok dan kubus. Sekarang kita membelah sisi-sisi yang ada pada balok ini dengan cara membelahnya dari rusuk-rusuk balok tersebut dari sini. Tidak boleh membelahnya dari sini ataupun dari sini.
mencoba membelah balok ini dari rusuk sebelah sini. Dan ini merupakan sebuah jaring-jaring balok. Pengertian dari jaring-jaring balok ini merupakan rangkaian bidang datar, persegi, dan persegi panjang yang apabila sisi-sisinya dirangkai akan berbentuk sebuah balok. Akan berbentuk seperti ini. Mempunyai satu balok lagi, dan cara membukanya dari atas. Kan yang pertama dari samping, sekarang dari atas. Jadi jaring-jaringnya berbeda sama yang pertama. Kita membuat jaring-jaring kubus. Di sini ibu memiliki kubus. Sama seperti balok, cara membelahnya dari sini. Bisa juga dari sini. Dan ibu membelahnya yang dari sini aja. Ini merupakan jaring-jaring kubus. Punyai satu kubus lagi. Ibu akan membelahnya dari atas. Jaring-jaringnya berbeda sama yang pertama. Anak-anak coba di rumah masing-masing dengan jaring-jaring yang berbeda sama yang ibu buat tadi. Dapat disimpulkan, pengertian jaring-jaring kubus merupakan rangkaian bidang datar persegi yang sisi-sisinya sama besar dan jika dirangkai akan berbentuk sebuah kubus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Anak-anak, gimana tadi penjelasan dari Ibu Alia dan Ibu Fatma? Apakah dimengerti? Coba ada yang tahu nggak ya, tadi Ibu Fatma dan Ibu Alia menjelaskan tentang apa ya? Betul sekali, tadi Ibu Fatma dan Ibu Alia menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang, serta menjelaskan dan menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Kalau sama Ibu Amalia, di sini kita akan belajar tentang membuat jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara-cara membuat jaring-jaringnya dulu ya. Setelah itu nanti kita buktikan bersama-sama ya. Nah, jaring-jaring yang Ibu bikin, Ibu bakalan bikin 4 kotak dulu nih. Tapi panjang sisinya harus sama ya. Panjang sisi yang Ibu bikin jaring-jaring ini adalah 7 cm. Kemudian tambahkan kotak lagi di samping kiri dan kanannya seperti yang ada di video ya. Eits, jangan lupa panjang sisinya harus sama ya. Kira-kira bakal jadi kubus gak ya? Ayo coba tebak. Nah, setelah itu Ibu akan gunting jaring-jaring ini nih. Jadi di setiap pinggirnya Ibu akan gunting. Setelah anak-anak semuanya melihat video Ibu ini, kalian harus mencoba di rumah ya. Nah, setelah itu kita lipat semua yang ada garisnya ya. Dan jadilah jaring-jaring kubus ini. Nah, tadi kan sama Ibu Fatma sudah belajar nih apa pengertian balok, apa pengertian kubus. Nah, di sini Ibu akan membahas sedikit apa perbedaan kubus dan balok. Menurut anak-anak semuanya, yang warna kuning itu kubus atau balok ya? Ya, betul sekali. Yang warna kuning itu adalah kubus ya, anak-anak. Berarti yang warna pink atau yang di nomor 2 ini adalah balok. Pinter. Apa sih Bu perbedaan kubus dan balok itu? Nah, perbedaannya adalah kalau kubus itu sisi dan panjangnya harus sama semua. Nah, kalau balok sisi dan panjangnya itu tidak sama. Jadi, misal sisinya 5 cm. Nah, panjangnya berarti lebih dari 5 cm.
Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ya anak-anak. Pembahasannya adalah membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Nah, di sini ibu mempunyai 3 jaring-jaring kubus. Tapi di antara ketiga ini ada yang bukan termasuk jaring-jaring kubus. Coba tebak, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 ya. Nah, sebelum kita membuktikan mana yang bukan jaring-jaring kubus, nah ibu akan membahas dulu nih yang warna merah itu apa, yang warna biru itu apa, kenapa itu ada garis-garis hitamnya. Nah, anak-anakku semuanya, yang garis hitam itu dinamakan kerangka. Jadi misal kalau ibu anak-anak lipat kerangkanya. Nah, kerangkanya itu yang garis-garis hitam itu. Jadi kita lipat di garis-garis hitamnya ya. Kalau misalkan ibu suruh anak-anak lipat kerangka. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang warna merah ini adalah kayak ciri-ciri gitu. Jadi misalkan yang warna merah ini adalah alasnya dan yang warna birunya adalah tutupnya. Mari kita bahas lagi, manakah yang bukan jaring-jaring balok ya? Nah, mari kita sama-sama buktikan yang pertama. Nah, sebelum kita buktikan, alangkah baiknya kita lipat dulu setiap kerangkanya karena supaya nanti biar mudah dibentuk. Nah, ketika udah dilipat kerangkanya, ibu akan menjadikan yang merah alas dan yang biru tutupnya. Nah, biasanya alas di mana sih? Betul, biasanya alas ada di bawah. Nah, jadi kita tempatkan yang warna merah ini berada di bawah ya. Setelah itu kita lipat. Apakah ini akan menjadi kubus? Yeay, alhamdulillah kita di sini bisa membentuk kubus. Berarti jaring-jaring ini terbukti jaring-jaring kubus ya. Nah, kalau yang pertama itu terbukti itu adalah kubus, mari kita coba yang kedua ya. Nah, kita ambil nih jaring-jaringnya. Setelah itu kita amati apakah ini jaring-jaring kubus atau bukan ya. Nah, sebelumnya kita lipat dulu ya supaya nanti dibentuknya pintar, supaya nanti dibentuknya mudah ya. Nah, mari kita sama-sama buktikan apakah ini jaring-jaring kubus atau bukan ya. Nah, kita yang birunya menjadi alas ya. Nah, kita lipat. Setelah dilipat, loh, ini jaring-jaring kubus atau bukan menurut anak-anak? Ada yang menjawab iya dan ada menjawab bukan. Nah, ibu jelaskan ya. Nah, ini tuh bukan jaring-jaring kubus. Karena jaring-jaring kubus yang tadi yang di nomor 1 kan ada alas dan tutup. Nah, loh, kok yang atasnya kosong? Nah, berarti bukan jaring-jaring kubus. Nih, kalau yang nomor 1 tuh kan ada alas dan ada tutup. Tapi yang di nomor 2 ini kosong. Nah, jadi ini bukan jaring-jaring kubus. Yang pertama tadi adalah jaring-jaring kubus, berarti terbukti. Yang kedua bukan jaring-jaring kubus. Nah, kalau yang 3 ini termasuk jaring-jaring kubus apa bukan ya? Coba Anissa, apakah ini termasuk jaring-jaring kubus atau bukan ya? Nah, seperti biasa kita lipat dulu supaya nanti mudah dibentuk ya anak-anak. Ayo kita buktikan bersama-sama ya, apakah nomor 3 ini termasuk jaring-jaring kubus atau menemani nomor 2 yang bukan termasuk jaring-jaring kubus. Nah, yang ungunya dijadikan alas dan yang lainnya dilipat. Nah, apakah terbentuk atau tidak ya? Menurut anak-anak ini bentuk apa? Pintar, ini bentuk kubus. Nah, berarti yang nomor 3 itu menemani nomor 1. Dan terbukti ini adalah jaring-jaring kubus.
Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, setelah mengamati gambar di atas, dapat kita ketahui jaring-jaring ialah bidang datar yang berupa gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang seperti balok, kubus, limas, dan lain-lain. Nah, jaring-jaring juga dapat diperoleh dengan cara membelah sebuah bangun ruang dengan mengikuti rusuk-rusuknya atau perpotongan dua bidang yang berupa garis. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Nah, di antara keempat gambar yang tadi itu, ada yang tidak termasuk ke dalam jaring-jaring balok loh. Kira-kira yang mana ya? Yuk, mari kita buktikan bersama-sama ya. Di sini Ibu mempunyai contoh jaring-jaring balok. Tapi apakah ini termasuk jaring-jaring balok atau tidak ya? Mari kita buktikan ya. Nah, kita lipat dulu nih teman-teman untuk bisa kita membuktikan apakah ini termasuk jaring-jaring balok atau bukan. Nah, menurut anak-anak semuanya, apakah ini termasuk atau bukan ya? Ada yang bilang termasuk dan ada juga yang tidak. Tapi menurut Ibu ini tidak termasuk ke dalam jaring-jaring balok anak-anak. Karena masa tidak ada tutupnya, tapi alasnya ada. Nah, kalau misalkan termasuk jaring-jaring balok berarti ada alas dan ada tutup. Anak-anak, kita lanjutkan yang kedua ya. Ayo coba kita main tebak-tebakan apakah ini termasuk jaring-jaring balok atau bukan ya? Yuk, mari kita buktikan bersama-sama. Kita lipat dulu. Dilipat setiap rusuknya, apakah ini berbentuk kubus atau tidak ya anak-anak? Pinter, berarti sudah mengerti ya. Ini adalah berbentuk balok. Jadi jaring-jaring ini termasuk jaring-jaring balok. Ayo kita buktikan lagi satu lagi. Apakah ini termasuk jaring-jaring balok atau tidak? Ayo kita buktikan lagi ya. Lipat di setiap rusuknya dan kita akan lihat apakah ini berbentuk balok atau tidak. Coba tebak. Nah, ini sudah berbentuk balok atau bukan ya anak-anak? Ya, betul. Ini sudah berbentuk balok ya. Berarti yang ketiga ini terbukti bahwa jaring-jaring balok. Nah, anak-anak, jaring-jaring balok merupakan rangkaian bidang datar persegi dan persegi panjang yang apabila sisinya dirangkai akan membentuk sebuah balok. Ada beberapa variasi jaring-jaring balok. Nah, setelah dicoba tadi dibuktikan bahwa yang tidak termasuk dalam jaring-jaring balok adalah gambar A. Ibu di sini mempunyai beberapa contoh-contoh jaring-jaring balok ya. Mari kita simak gambarnya. Ini adalah termasuk contoh jaring-jaring bangun balok ya anak-anak. Alhamdulillahirobbil alamin, pembelajaran kita selesai hari ini. Nah, sebelum pembelajaran ini ditutup, gimana Alfia, apakah sudah dimengerti? Alhamdulillah ya, kalau sudah dimengerti, Ibu harap semuanya bisa dimengerti ya penjelasan dari Ibu Alia, Ibu Fatma, dan Ibu Amalia sendiri. Sebelum pembelajaran ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, doa sesudah belajarnya sudah dibacakan bersama-sama ya. Dan kali ini Ibu akan tutup pembelajaran hari ini ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.